Sintayong sedang di ujung tanduk dalam sorotan besar karena belum juga memberi trofi. Tapi kesempatan untuk memberi trofi itu ada sekarang saat lolos ke semifinal Piala AFF U23. Saya ceritakan semua di sini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia U23 akhirnya lolos ke semifinal Piala AFF U23. Sempat dagdikduk karena posisi Indonesia kalah duluan dari Malaysia 1-2. Lalu menang 1-0 lawan Timor Leste. Untungnya ada komposisi peserta Piala AFF U23 tidak lengkap karena Singapura mundur ya. Jadi ada grup yang isinya 4 tim dan 2 grup diisi oleh 3 tim. Jadi cuma main 2 kali. Di grup A ada Thailand dan Kamboja dan Brunei Darussalam. Juga tim lainnya. 4 negara ini memperebutkan juara. Kamboja sebenarnya menang 5-0 atas Brunei Darussalam. Tapi karena Brunei berada di posisi 4 tidak dihitung karena yang dihitung saat pertandingan melawan Myanmar dan Thailand, dan Kamboja hanya meraih 1 imbang dan kalah dari Thailand 0-2. Maka itu yang keluar sebagai runner up terbaik yaitu Indonesia. Kepastian ini diraih setelah Vietnam kalahkan Filipina dan juga Malaysia kalahkan Timor Leste. Akhirnya 4 negara kuat bersaing di Piala AFF U23. Sejak awal saya melihat bahwa Piala AFF U23 ini turnamen yang nanggung. Sintayong pun menilai bahwa Piala AFF U23 ini merusak kompetisi sebuah negara karena klub tidak mau melepas pemainnya karena tidak masuk agenda FIFA. Awalnya dia ngomong begitu. Awalnya dia pasrah, tidak apa-apa, klub tidak melepas pemainnya. Tapi belakangan masalah ini dia jadikan sebagai alasan mengapa permainan Indonesia kurang nyambung lah ya. Kualitas antara pemain-pemain andalan dengan pemain pelapis masih kurang. Sintayong menilai bahwa dia kehilangan 75% kekuatan utamanya. Tapi apapun, setelah saya melihat animo netizen Indonesia bahwa trofi apapun Indonesia harus menang, dan inilah saatnya bagi Sintayong untuk memenangkan trofi. Memang dia tidak dibebankan target, tapi menjelang semifinal nanti gaung Sintayong out sudah menggema. Pengamat-pengamat pun mendesak PSSI untuk mengevaluasi Sintayong. Saya pribadi menilai bahwa Sintayong masih harus diberi kesempatan, tapi tidak tahu ya kalau gagal di Piala AFF U23 ini. Walaupun saya pikir tidak akan terjadi apa-apa karena Erick Thohir sudah bilang bahwa targetnya bukan Piala AFF U23. Masalahnya masyarakat menginginkan trofi. Dan ini belum juga didapatkan oleh Sintayong. Ini kesempatan bagi Sintayong untuk meraih trofi. Memang komposisi pemain yang dimilikinya kurang afdol. Pemain-pemain yang biasa jadi andalannya, Witan, Marcelino, Pratama Arhan tidak ada dalam tim. Ya, ini tidak bisa dijadikan alasan. Sintayong bagaimanapun harus memaksimalkan skuad yang ada sekarang. Kebetulan
kita masih punya striker andalan Ramadhan Sananta dan juga pemain-pemain lainnya, Bagas Kava, Irfan Jauhari, lalu ada Dewangga, Haikal Al-Hafiz, Beckham Putra, yang notabene adalah lulusan dari SEA Games selalu. Jadi tidak sepenuhnya Indonesia tidak punya pemain yang bagus. Toh negara-negara lain juga tidak bisa memainkan 100% skuad SEA Games-nya di turnamen ini karena bentrok dengan jadwal klub. Jadi bisa dimaklumi lah mengapa tidak lengkap gitu. Dan persaingan pun saya pikir masih merata. Indonesia akan menghadapi Thailand pada 24 Agustus nanti. Menghadapi Thailand di rumah mereka sendiri. Memang ini menjadi tantangan besar buat Sintayong. Dalam karir kepelatihannya dia selalu tersandung oleh Thailand. Mungkin masih ingat saat Piala AFF 2021 Indonesia juga kalah dari Thailand. Lalu di SEA Games juga atau di ajang lainnya Sintayong selalu kesulitan menghadapi Thailand. Dan hitung-hitungannya bisa kalah atau menang 50-50 saya pikir. Tapi ini menjadi pertaruhan bagi Sintayong untuk membuktikan diri bahwa dia memang pelatih yang bisa memberi trofi. Karena masyarakat Indonesia ini haus dengan trofi, bukan cuma lolos. Itu masalahnya. Kalau saya pribadi, saya pikir yang target utama lah harus dikejar. Tapi ini merupakan amanat masyarakat, netizen Indonesia. Dan Sintayong harus membuktikan diri, tak boleh ada alasan. Maksimalkan saja pemain yang ada sekarang. Karena skuad-skuad dari SEA Games juga masih ada. Memang kalau saya melihat dari pertandingan lawan Malaysia, lalu lawan Timor Leste, memang kepaduan dalam permainan tim belum ada ya. Lini belakang masih kurang kompak, lini tengah kurang berpengalaman. Hanya lini depan yang meyakinkan. Tapi kan ini udah 2 laga, ada waktu untuk persiapan, sudah beberapa hari di Thailand. Saya pikir maksimalkan peluang itu. Bagaimanapun kita masih punya peluang untuk juara. Dan Sintayong harus memenangkan trofi ini. Kalau tidak, ingin tekanan terus ada di dia. Apalagi kita tahu bahwa publik kita sudah melihat bahwa Indra Sapri yang meraih trofi. Di ajang ini juga Indra Sapri yang meraih trofi pada 2019 Piala AFF U23 2019. Jadi dia akan selalu dibandingkan dengan Indra Sapri. Kalau melihat Sintayong, kepemimpinannya belakangan ini memang agak menurun. Saat FIFA Matchday kita tidak bisa mencetak gol. Dan itu menurut saya karena salah pilih pemain saja. Jelas-jelas melawan Palestina atau Argentina, Ramadhan Sananta tidak dipanggil. Padahal menurut saya striker yang paling tajam saat ini adalah Ramadhan Sananta. Itu tentu akan koreksi oleh Sintayong. Di AFF U23 ini juga Ramadhan Sananta juga yang menentukan 2 gol Indonesia. Semoga lawan Thailand nanti Ramadhan Sananta bisa lebih ganas lagi. Dan saya berharap ada perubahan signifikan lagi yang dilakukan oleh Sintayong ya. Kalau melihat kekuatan Indonesia memang pemain-pemain baru seperti
Esal Sahrul atau Muhammad Kanu masih kagok. Tapi saya berharap mereka sudah makin padu dengan timnas sehingga bisa memberikan tekanan, karena gaya permainan timnas tidak hanya mengandalkan striker seperti timnas U22 di SEA Games lalu. Pemain tengah pun tajam. Yang kita memang sayangkan tidak bisa memanggil Fajar Faturrahman atau Rizky Ridho, tapi inilah tantangannya ya. Dengan skuad apapun, dengan skuad seperti apapun, Sintayong wajib maksimal. Jangan lagi membuat banyak alasan, karena itu malah jadi bahan cemoohan menurut saya sih. Apapun, dengan skuad yang ada sekarang, dia harus bisa mengatur strategi terbaik. Thailand, kita tahu mereka jadi negara pertama yang lolos semifinal. Selain itu mereka juga tuan rumah. Vietnam, Malaysia. Tantangan pertama harus melewati Thailand dulu. Jadi Piala AFF U23 ini penting buat Sintayong, karena publik sudah tidak sabar dengan trofi ya. Walaupun sekadar Piala AFF U23, dan misalkan dia gagal, dia tetap aman, tapi reputasi dia bakal tambah jelek. Jadi saya berharap dia bisa mengalahkan Thailand dan tampil di final dan juga juara, dan menjadi trofi pertamanya, sehingga bisa membuktikan, membungkam kritik dari para pengamat dan semuanya. Saya yakin karena Thailand, misalkan Vietnam itu sudah biasa kita lawan ya. Pemain-pemainnya juga ya setara lah dengan Indonesia. Jadi mengapa tidak optimis? Waktu kalah dari Malaysia juga itu karena sial, karena diving ya, striker naturalisasi mereka, Vigustino. Kalau enggak ya mungkin Indonesia imbang lah paling enggak tuh lawan Thailand. Oke, demikian teman-teman ulasan saya soal Sintayong yang harus menangkan Piala AFF U23 ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Jangan lupa tulis komentar dan juga share video ini. Terima kasih perhatiannya dan salam olahraga.